Bab 2079. Hanya milikmu. Carol memandang punggung itu dengan perasaan terharu. Mungkin tidak banyak orang yang akan mengenalinya dari siluet itu, tetapi Carol dapat langsung mengidentifikasinya. Tetua keempat, menargetkan garis keturunan keluarga bela diri kuno seperti itu terasa tidak bersahabat, bukan? Tiba-tiba suara Tian terdengar kasar. Ketidakpedulian yang biasanya terpancar dari wajahnya benar-benar lenyap, digantikan oleh ekspresi serius. Saat mendengar kata-katanya, kerumunan master menunjukkan ekspresi kaget. Bisakah sosok misterius yang hanya menunjukkan punggungnya kepada semua orang ini adalah tetua keempat dari Dewan Tetua di dunia sekuler? Semakin mereka memikirkannya, semakin kuat kejutan di hati mereka. Sebulan yang lalu, Jerry sendirian berhasil menundukkan juru bicara dari 5 keluarga bela diri kuno dan 10 master alam surgawa kelas 2, termasuk 5 yang berada di alam surgawa kelas 2 tahap puncak. Waktu itu, para master di alam rendah berspekulasi bahwa kekuatan tempur Jerry seharusnya berada pada alam surgawa kelas 3 tahap puncak. Tetapi sekarang, Jerry dengan mudah mengalahkan Liam, yang memiliki kekuatan alam surgawa kelas 3 tahap awal. Bahkan jenius bela diri nomor 1 di alam rendah, Tian, tidak dapat menahan serangan Jerry. Tian sendiri telah menunjukkan kekuatan yang setara dengan alam surgawa kelas 3 tahap awal. Bukankah ini berarti kekuatan tempur Jerry saat ini setidaknya berada di alam surgawa kelas 3 tahap tengah, bahkan mungkin sudah mencapai alam surgawa kelas 3 tahap puncak. Pemikiran ini membuat master dari keluarga bela diri kuno semakin tidak berdaya. Di sisi lain, master dari dunia sekuler dan mereka yang telah bergabung dengan korps seniman bela diri di alam rendah justru merasa sangat bersemangat. Semakin kuat Jerry, semakin lemah kendali keluarga bela diri kuno atas dunia baru. Di tengah ekspresi kompleks kerumunan, sosok misterius yang hanya menunjukkan punggungnya kepada semua orang perlahan-lahan berbalik, menampilkan wajah yang sangat muda dengan sedikit kedinginan, muncul di depan semua orang. Benar, tetua keempat, seru seseorang. Seruan itu seolah membangunkan semua orang dari keheranan. Meskipun Tian telah mengungkap identitas Jerry, keraguan masih melingkupi hati mereka. Baru saat wajah Jerry muncul di depan mereka, mereka akhirnya memastikan bahwa sosok misterius yang menakutkan ini adalah Jerry. Namun, Jerry yang mereka lihat sekarang tampak seperti orang lain, bukan hanya dalam hal kekuatan tetapi juga penampilan. Wajah Jerry tajam seperti pisau, dengan mata yang penuh ketidakpedulian yang dengan mudah bisa membunuh selebriti laki-laki dari Kyushu yang bergantung pada penampilan mereka untuk debut. Tapi di saat yang sama, ada rasa dingin dalam tatapannya yang membuat orang lain merasa jarak dengannya. Mata es Jerry menatap dingin ke arah Tian, apakah kamu keberatan? Tiba-tiba, tekanan bela diri yang menakutkan terpancar. Darinya, langsung menekan Tian. Aura iblis. Seorang master dari salah satu keluarga bela diri kuno berteriak ketakutan. Dia bukanlah tetua keempat, dia adalah dewa iblis. Seiring kata-kata itu, semua orang di tempat itu dipenuhi dengan ketakutan. Terutama master dari alam rendah, yang sejak kecil telah mendengar tentang legenda dewa iblis, jelas mengerti prestasi cemerlang dewa iblis di masa lalu. Mereka juga pernah mendengar bahwa Jerry memiliki jiwa dewa iblis di dalam dirinya. Sekarang tampaknya tubuh Jerry telah sepenuhnya dikuasai oleh dewa iblis. Dengan pemikiran ini, akhirnya mereka mengerti mengapa Jerry tiba-tiba memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Tian merasakan aura iblis yang dipancarkan dari Jerry dan wajahnya memucat. Meskipun begitu, dia masih berdiri tegak di tempatnya, mencoba menahan aura iblis yang dilepaskan oleh Jerry. Aku tidak keberatan, hanya saja sebagai anggota Dewan Tetua di dunia sekuler, menargetkan master dari alam rendah seperti ini mungkin tidak membawamu banyak bahaya, tetapi bisa berakibat fatal. Ujar Tian tenang, bukan sebagai ancaman tetapi sebagai pernyataan fakta. Jerry mendengus dingin. Aku hanya ingin melihat siapa di alam rendah yang berani menyentuh muridku. Selama mereka tidak takut mati, mereka bisa datang padaku. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang menjadi semakin yakin bahwa Jerry saat ini sepenuhnya dikuasai oleh jiwa dewa iblis. Mereka bahkan curiga apakah jiwa Jerry sudah sepenuhnya dihapus oleh jiwa dewa iblis, dan apakah tubuh ini akan sepenuhnya dimiliki oleh dewa iblis di masa depan.
Jika memang begitu, bukankah itu berarti Raja Iblis yang terkenal dari dunia bela diri telah kembali ke dunia baru? Tian menatap dalam-dalam ke arah Jerry, kemudian menghela nafas, lupakan saja. Karena tetua keempat bersikeras menargetkan master alam rendah seperti ini, tidak peduli apa yang kukatakan takkan ada artinya lagi. Tapi aku hanya berharap tetua keempat takkan menyesalinya suatu hari nanti. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa berkata. Para master keluarga Baker segera mengikuti Tian, seolah sedang lari dari bahaya. Jerry diam tak bergerak, matanya memindai situasi dengan dingin sebelum ia bersuara tegas. Dalam waktu 10 hembusan napas, siapapun di luar anggota korps seniman bela diri akan dibunuh tanpa ampun. Ketika suaranya mereda, orang-orang di sana terdiam, lalu bergegas berlari seolah-olah kehidupan mereka tergantung pada seutas rambut. Dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Jerry, tak ada kekuatan di dunia bela diri kuno yang bisa menandinginya tanpa master alam surgawa kelas 3 tahap puncak. Kau Jerry atau Dewa Iblis? Carol mundur satu langkah, matanya menatap Jerry dengan tajam, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Dia bisa merasakan bahwa orang di depannya, bukan hanya raga, tapi juga jiwa, adalah Jerry sendiri. Tapi barusan, perkataan Jerry jelas-jelas berarti dia adalah Dewa Iblis. Jerry tak menjawab, dia hanya berkata, tak ada lagi yang bisa kita cari di sini. Ayo pulang. Setelah itu, Jerry berbalik dan pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Anggota korps seniman bela diri menyaksikan Jerry pergi dengan perasaan campur aduk. Namun, sebelum mereka menyadari, Jerry sudah menghilang dari pandangan mereka. Sungguh kuat. Para anggota korps terkesima. Tangan hantu menyipitkan matanya, menatap ke arah Jerry yang pergi. Kecepatanmu dalam bertumbuh sungguh menakjubkan, gumamnya. Setelah itu, dia bergerak mengejar Jerry. Carol menganggukkan kepalanya, kembali ke batalion. Perintahnya. Dalam sekejap, tempat yang tadinya ramai menjadi sunyi sepi. Tak lama setelah mereka pergi, seorang pemuda muncul, tak lain adalah Jerry yang baru saja pergi. Keluarlah, katanya tiba-tiba. Saat kata-katanya terucap, tangan hantu yang baru saja mengikutinya pergi, berjalan keluar dari kegelapan. Pang! Tiba-tiba tangan hantu berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepala angkuhnya ke arah Jerry. Terima kasih tetua keempat telah memberiku ramuan untuk menyembuhkan bahaya tersembunyi di dantianku dan membantuku menerobos ke alam surgawa kelas 3. Mulai hari ini, hidupku akan menjadi milik tetua keempat. Bersambung. Bab 2080 tak pernah mengkhianati. Jerry mengerutkan keningnya, menatap tangan hantu dengan sinis. Apakah kamu berniat mengakuiku sebagai tuanmu? Tangan hantu tetap merendahkan kepala dan suaranya tulus. Tetua keempat memberiku pil, membantuku menembus ranah bela diri. Bagiku, itu sebuah hutang. Selama tetua keempat bersedia, maka kaulah tuanku. Jerry menanyakan lagi, apakah kamu hendak mengakui Dewa Iblis sebagai tuanmu? Ataukah kamu ingin mengakui Jerry, pemilik asli tubuh ini, sebagai tuanmu? Aura menakutkan menyelimuti mereka, membuat tangan hantu merasakan dingin yang menusuk tulang. Pada saat itu, tangan hantu merasakan kesunyian yang mencekam, seolah ia berada dalam jurang tanpa dasar. Seakan hanya dengan pikiran Jerry, ia bisa langsung dibunuh. Tangan hantu gemetar sedikit, namun ia masih menundukkan kepala dengan tulus. Aku ingin mengakui Jerry, pemilik tubuh ini, sebagai tuanku. Jerry menyahut dingin, tidakkah kamu takut aku akan membunuhmu? Tiba-tiba, tangan hantu mengangkat kepala, matanya penuh dengan ketulusan saat menatap Jerry. Kamu adalah pemilik tubuh ini, Jerry. Mengapa aku harus memilih yang lain? Mendengar itu, Jerry terdiam sejenak, tidak menyangka tangan hantu bisa mengenali identitasnya begitu cepat. Lah adalah Jerry, baik secara raga maupun jiwa. Meskipun jiwa Dewa Iblis pernah tinggal di dalam dirinya, itu tidak pernah menguasai tubuhnya kecuali untuk menakuti para master alam bawah. Kali ini, ketika bangun, ia menemukan bahwa jiwa Dewa Iblis yang biasanya bersemayam di dalam dirinya, kini lenyap. Jerry bertanya, apa maksudmu? Tangan hantu menjawab dengan serius, aku disebut tangan hantu bukan karena kemampuanku,
tetapi karena aku memiliki mata yang dapat melihat jiwa. Saat pertama kali melihatmu, aku tahu. Kamu adalah tetua keempat, Jerry. Jerry terkejut, tidak menyangka tangan hantu telah menguasai teknik mata dan melihat identitasnya begitu cepat. Mendengar ini, tekanan yang ada di sekitar Jerry berkurang dan ia menghela napas. Aku tidak menyangka kamu bisa melihat melalui tipu dayaku sejak awal. Tangan hantu segera berkata, tetua keempat, kamu tidak perlu khawatir. Teknik mata yang aku kuasai unik. Selain aku, tidak ada yang mempraktikkannya di dunia bela diri. Aku mengerti setelah terobosan ini, kekuatanmu meningkat dan kamu takut akan terungkap. Jadi, kamu sengaja menggunakan identitas Dewa Iblis untuk menakuti orang lain. Aku tidak akan pernah membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Jerry melirik tangan hantu dan bertanya, kamu benar-benar ingin mengikutiku. Kamu tahu betul betapa sulitnya situasiku sekarang. Semua master alam bawah bela diri kuno mengincar nyawaku. Kamu tidak takut mengikutiku akan membawa malapetaka bagimu. Tangan hantu menggeleng pelan. Sejak aku memutuskan untuk mengikutimu, tentu saja itu sudah melalui pertimbangan matang. Kamu belum genap 30 tahun, tapi kekuatanmu sudah sebanding dengan alam surgawa kelas 3 tahap tengah. Bakat bela dirimu sungguh luar biasa, tidak ada tandingannya di seluruh alam bawah bela diri kuno. Walaupun aku belum pernah ke alam tengah bela diri kuno, berdasarkan pemahamanku yang terbatas, aku tahu bahwa bahkan di sana pun bakat bela dirimu tetap luar biasa. Tentu saja, itu bukan hal utama. Hal utama adalah bahwa selain bakat bela dirimu yang luar biasa, kamu juga seorang ahli meramu pil tingkat atas. Dengan hanya memberikan satu pil, kamu bisa menyembuhkan penyakit tersembunyi di dantianku. Sudah 10 tahun aku mencari dokter ajaib di alam bawah bela diri kuno untuk menyembuhkan penyakit dantianku tapi tanpa hasil. Kamu menyembuhkannya hanya dengan satu pil. Hanya dengan mengikutimu, alam bela diriku memiliki kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, aku sungguh-sungguh memohon, tetua keempat, izinkan aku untuk mengikutimu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Jika aku berkhianat, biarlah langit dan bumi menghancurkanku. Wajah tangan hantu penuh dengan keseriusan, dan matanya bersinar penuh harapan. Jerry memperhatikan tangan hantu dengan serius. Dengan kekuatan tangan hantu di alam surgawa kelas 3 tahap awal, ia memang dapat membantunya dalam banyak hal dengan berada di sampingnya. Setelah hening sesaat, Jerry berkata, bagaimana aku bisa percaya padamu? Bagaimanapun, ia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan tangan hantu. Sebelumnya, mereka telah membuat kesepakatan bahwa sampai Jerry mencapai alam surgawa kelas 3 tahap puncak, tangan hantu harus mengikutinya dan membantunya. Dan imbalan yang harus diberikan Jerry adalah menyembuhkan penyakit dantian tangan hantu. Sebelumnya, ia secara khusus membuat sebuah pil tingkat ketiga tahap awal untuk tangan hantu, awalnya hanya untuk mencobanya, tetapi tak terduga, itu berhasil menyembuhkan penyakit dantian tangan hantu. Bahkan, tangan hantu berhasil menembus alam surgawa kelas 3 tahap awal. Jadi, tidak terlalu banyak ikatan antara mereka, semuanya hanya sebatas pertukaran kepentingan. Sekarang, karena tangan hantu telah mengajukan permintaan untuk mengikutinya, tentu saja Jerry tidak akan sepenuhnya percaya padanya. Setelah hening sesaat, tangan hantu tiba-tiba berbicara, dengan bakat meramu pilmu, pasti tidak sulit bagimu untuk membuat pil yang bisa mengendalikan hidup dan matiku, kan? Jerry mengerutkan kening, memang memahami apa yang dimaksud tangan hantu. Jerry bertanya, apakah kamu serius? Tangan hantu mengangguk serius, aku percaya selama aku mengikuti tetua keempat dengan tulus, tetua keempat tidak akan pernah berpikir untuk membunuhku. Setelah mengatakan itu, ia menundukkan kepala dengan sungguh-sungguh. Tolong, tetua keempat, berikan aku pil itu. Tindakan tangan hantu itu membuat Jerry terkejut. Jerry bisa membuat pil tingkat ketiga, jadi tentu saja ia bisa membuat pil untuk mengendalikan tangan hantu. Namun, jika ia benar-benar memberikan pil tersebut kepada tangan hantu, bahkan jika tangan hantu tidak mengeluh, itu akan meninggalkan benih kebencian di hatinya. Saat ini, Dewan Tetua membutuhkan Master Alam Surgawa kelas 3 yang kuat. Jika Jerry bisa menundukkan tangan hantu,
itu memang akan menguntungkan. Kali ini, Jerry terdiam selama 5 menit sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Baiklah, karena kamu serius ingin mengikutiku, aku akan memberikanmu kesempatan ini. Mulai hari ini, kamu akan mengikutiku. Mendengar kata-kata Jerry, tangan hantu merasa gembira. Namun, Jerry mengubah nada bicaranya, mengenai penggunaan ramuan untuk mengendalikan hidup dan matimu, aku tidak akan bertindak serendah itu. Selama kamu setia padaku, aku akan memperlakukanmu dengan adil. Jika suatu saat kamu ingin pergi, beritahuku, dan aku akan membiarkanmu bebas pergi. Tapi jika suatu hari kamu mengkhianatiku, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pada saat itu, wajah Jerry dipenuhi dengan ekspresi yang mencekam, dan aura menakutkan yang membuat detak jantung berdegup kencang terpancar dari dirinya. Tangan hantu tidak bisa menahan gemetar, dan segera berkata, "Tetua keempat, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Jika aku melakukannya, biarkanlah jiwaku lenyap dan binasa di dunia ini." Bersambung.